Minggu, 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bakhmut menghancurkan pasukan penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру.
кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452. Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan
pembekalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. Pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm Distrik Militer Selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно. Світ чує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo-Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo-Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. В кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. Pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляв, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію
захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine.
It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. В кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine.
It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. Pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно. Світ чує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Mulai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo-Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo-Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно. Світ чує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 330!
3. Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The armed forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles,
as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine in an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. В кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine in an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo-Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo-Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones.
In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine.
It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine in an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South plus Ukraine.
It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine.
It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна інтенсивно свідчує нашу позицію, захист гарантій безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію
захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. В кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно. Світ чує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo-Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo-Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine.
It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. Pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно. Світ чує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. В кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine in an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine in an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно. Світ чує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week
On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik, demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine in an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine.
It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine.
It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine in an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. В кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine in an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya, tulis surat kabar tersebut. Pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21st said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2S7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine.
It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Inilah rekaman aksi penembak jitu Rusia dalam memburu dan mengeliminir pasukan Ukraina di hutan Svatovo, Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Penembak jitu menggunakan senapan laras panjang dalam menembak. Serangan demi serangan tampak tepat mengenai target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu angkatan bersenjata Rusia memburu tentara Ukraina di hutan di front Svatovo, Kremenaya. Pasukan Ukraina yang tersambar peluru tampak tersungkur, namun total pasti pasukan yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-452.
Ramai beredar rekaman detik-detik menegangkan pesawat pembom tempur F-18 jatuh dan mengakibatkan ledakan dahsyat di Spanyol. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebuah pembom tempur F-18 Angkatan Udara Spanyol jatuh di wilayah pangkalan militer di Saragossa, lapor surat kabar El Mundo. Menurut laporan media, kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:10 waktu setempat saat pilot terbang di atas pangkalan dan melakukan demonstrasi manuver. Saat itu pesawat jatuh ke tanah karena alasan yang tidak diketahui. Pilot berhasil ejek, ia langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter medis. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi beberapa menit setelah jatuhnya pesawat tempur untuk memadamkan api yang dipicu olehnya. Tulis surat kabar tersebut. pasukan cadangan AFU dan mengganggu rotasi unit ke garis depan. Mortir self-propelled Tyulpan 240 mm distrik militer selatan menggagalkan upaya Ukraina untuk merotasi unit di salah satu area taktis operasi militer khusus. Setelah maju ke posisi tembak yang tidak siap, kru mortir menyerang garis depan pertahanan AFU dan memblokir kemungkinan serangan balik. Demikian keterangan video kemenangan Rusia tanggal 21 Mei. Serangan dipandu oleh operator UAV pada jarak lebih dari 15 km. Cadangan AFU dan kendaraan lapis baja dihancurkan oleh tembakan sepintas yang presisi, dan musuh menderita banyak korban. Juga beredar rekaman meriam 2 S-7 Pion menggempur pertahanan Ukraina. Baik Topan dan Pion sama-sama artileri buatan Soviet yang kini digunakan di Ukraina. Кизляр, Волга, залпом 333!
Presiden Amerika Serikat sempat tidak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima, Jepang. Hal tersebut terjadi dalam kunjungannya ke Peace Memorial Park atau Taman Perdamaian Hiroshima di tengah KTT G7 Minggu 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah pertentangan di antara pejabat pemerintah Jepang yang membuat Biden sempat tak diizinkan memasuki Museum Bom Atom di Hiroshima. Hal tersebut mengingat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu adalah milik Amerika Serikat. Namun akhirnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta agar semua kepala negara, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dapat masuk ke Museum Bom Atom Hiroshima. Diketahui, Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat kedua yang telah mengunjungi kota Hiroshima, Jepang setelah Presiden Barack Obama. Inilah rekaman mencekam memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Rusia menyerang kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur Ukraina di Bahmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan Rusia di dekat Bahmut menghancurkan pasukan penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Brigade pengawal terpisah ke-200 dari Armada Utara Rusia sedang melakukan pertempuran melawan kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos sayap di dekat Artyomovsk. Selama pertempuran, kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan. Para pasukan di dalamnya ikut tewas dan beberapa lainnya dikabarkan selamat setelah melarikan diri. Drone juga merekam ledakan hingga api yang menghabisi kendaraan lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. The Armed Forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine.
It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. В кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. President of United States Joe Biden announced a new $375 million package of military aid to Ukraine on Sunday and told President Volodymyr Zelensky that the United States was doing all it could to strengthen Ukraine's defense for the war with Russia. Meeting with the Ukrainian leader on the sidelines of the G7 summit of world leaders in Hiroshima, Japan, Biden said the military aid package included ammunition, artillery, armored vehicles and training. Together with the entire G7, we have Ukraine's back and I promise we're not going anywhere, Biden told Zelensky. President of Ukraine Volodymyr Zelensky finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said.